Kalian tahu nggak sih berita tentang beras yang kayak plastik gitu? Oh, tahu. Itu gimana ceritanya bisa bikin gitu? Ya itu kan sempat beredar juga di sosial media, entah itu seperti Google ataupun di Facebook apalagi. Iya, di Facebook yang banyak banget. Tapi ya, nah ya kan butiran beras sama butiran plastik itu hampir mirip tahu. Coba dibandingin. Tapi kenapa ada cewek dia makan di sebuah resto, bukan di resto sih, kayak apa gitu, pas dilempar nasinya dia membel. Tapi kan kalau plastik nih ya kena panas, malah nggak sih? Iya, Tapi kok bisa dikaitkan dengan beras? Apa karena butiran plastiknya yang kelihatan kayak beras, apa semacamnya? Gitu loh. Ya jika hal itu sebagai informasi benar, maka saat beras plastik dikukus mustahil bisa mengembang atau berubah wujud menjadi nasi. Iya kan? tapi gimana bisa membel dan gimana bisa tahu kalau itu beras terbuat dari nasi? Gimana caranya? Kadang cewek itu nggak bisa ngebedain sih, kayak bahan plastik yang udah meleleh sama beras yang baru matang atau yang udah matang gitu lah. Iya juga sih, tapi kan gimana ya? Bener juga cewek orang gitu, dia kan nyoba buat membel. Sama dia diapain kok bisa membel? Nggak tahu apa dulu lempar? Membolat. Ini lempar Iya sih. Nah, gue dapatnya artikel ya dari Google, kasus beras plastik 2015. Nah, itu isunya beredar hingga meresahkan masyarakat sebelumnya pernah terjadi pada tanggal 2015. Saat itu Polri tujuan langsung untuk menangani kasus tersebut. Buasnya yang saat itu masih menjabat sebagai Kabarinis Polri turut menangani kasus dugaan plastik beras. Kasus tersebut berawal dari adanya laporan di warga Bekasi yang melaporkan temuan beras plastik ke kepolisian resto kota Bekasi. Nah mungkin yang itu apa sih, cewek itu di resto Bekasi soalnya ini, tapi nggak tahu juga ya tempat letaknya di mana. Iya sih, si cewek juga nggak bilang di mananya. Iya sih, susah juga kan. Iya emang. Ada buktinya nggak kalau itu bisa membal gitu loh? Ya soalnya kan si cewek ini ya, gue baca artikelnya, dia lagi makan terus dia ngepelin nasi jadi bulat sebesar bola pingpong, terus kan dia dilempar. Bola pingpong berarti lumayan gede dong. Mungkin kalau si cewek gabut jadi bola pingpong. Ya ini gue juga dapat artikel, katanya ada isu masuk beras plastik ke Indonesia memang sudah terjadi berulang kali. Yang terbaru terjadi pada pertengahan Oktober 2023. Nah, penyebaran kabar beras plastik racun ini berawal dari video viral bernarasi beras sintetis terbesar, maksudnya tersebar di Bukit Tinggi Padang apa di mana? Sumatera Barat. Padang. Nah, sebelumnya informasi berupa foto dan video beras plastik dan beracun berdurasi kurang lebih 1 menit telah beredar luas di berbagai kanal media sosial sejak 2 pekan terakhir. Di antaranya ditemukan di Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Berarti balik juga ya, tadi kan dari Bukit Tinggi, sekarang dari Palembang. Tadi Berarti juga nggak- awalnya Bekasi kan? Iya kan, nggak cuma di satu daerah doang dong. Berarti ini kemana-mana dong Nah, merembet. Di sini juga merespon hal tersebut, Perum Badan Usaha Logistik meminta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti secara hukum soal video viral yang beredar di sosial media impor beras plastik diduga asal Cina yang beracun. Bahan kimia masih termasuknya itu kayak gitu. Ya bisa jadi dari bahan kimia. Itu gimana bisa jadi bahan kimia? Diolahnya kah atau gimana? Ya banyak lah bahan kimia, Iya. banyak diolah-olah. Nggak mungkin bahan kimia cuman itu doang yang ada cuma di lab sekolah, nggak mungkin, pasti lab besar dibikin jadi beras-beras atau jadi cuman butiran plastik. Iya Itu sih. ya, Buas memastikan semua informasi tersebut sama sekali tidak benar, apalagi sampai dikatakan beras yang disalurkan mengandung zat yang tidak layak dikonsumsi masyarakat.
Jadi ya hal ini dianggap puas menjadi tuduhan serius terhadap pemerintah yang berjuang untuk masyarakat. Maka siapapun yang melakukan penyebaran informasi bohong harus bertanggung jawab. Tapi banyak tahu kayak misalkan kayak lebih beredarnya sih kayak di Facebook itu ya ada rekaman videonya. Nih dapat artikel nah kan beredar unggahan video yang diklaim sebagai proses pembuatan beras dari kantong plastik. Belakangan unggahan tersebut kembali viral. Nah ada dari satu netizen bilang kayak gini, ih serem beras dari kantong plastik, penjahat banget nih orang. Dia tulis dalam narasi yang menyertai unggahan tersebut. Sejak kali pertama diunggah videonya itu ditonton sebanyak 748 kali ditonton, dibagikan sebanyak 98,100 kali kan. Dan mulai lebih dari 3.800 komentar. Nggak semua netizen untungnya nggak semua netizen mempercayain itu, mungkin itu biji plastik atau bukan plastik. Kan emang bahan plastik itu emang kayak butiran-butiran beras yang kecil banget, kayak misalkan kayak tahu nggak sih kayak beras lempulan kecil, bahwa beras yang impor itu kan emang kayak yang ada tuh yang kayak beras yang kecil banget dan putih kecil, nggak bisa jadi itu. Terus juga kayak rencana impor beras itu 1 juta ton dari Cina. Saat ini baru di tahap penjajakan. Terus itu gimana bisa begitu? Itu gimana bisa tahu kalau dari Cina? Kan program pasti impor ke Indonesia kan otomatis kayak diperiksa dulu kan sebelum dipasok. Itu gimana sih bisa mungkin kalau dari Cina? Ada apa? Mungkin ada Kayak orang dalam gitu pokoknya. Mungkin kayak ada yang membantu dia pas Ya. ini yang penyeberangan dari Cina Ke ke Indonesia. Kan sebenarnya kan perbatasan Indonesia itu dijaga kan untuk ekspor impornya. Mungkin ada salah satu, ya tau lah, nggak sih kayak cerita-cerita mafia yang kayak mengirim kayak bahan-bahannya itu lewat kayak ada yang lewat udara, laut, sama darat. Nah mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, ini juga termasuk pelanggaran hukum. Kejahatan seperti ini jangan hanya selesai minta maaf. Seharusnya ada tindak lanjutan secara hukum. Kalau misalkan itu. Iya sih ya. Tapi ya kita balik lagi siapa yang menyebarluaskan video ini. Kan tapi nggak harus ke bawah ke pihak hukum juga dong, kan bisa kayak ngomong baik-baik atau Tapi segala macam. masalahnya itu udah banyak yang mempercayainya dan banyak juga yang takut dengan beras-beras yang ada di rumah mereka atau yang mereka beli yang untuk impor atau ekspor. Tapi kok bisa begitu? Ya bisa ya, kan kembali lagi kan dibilang beras sama bahan plastik itu dia tuh bijinya itu mirip-mirip. Coba deh kayak gimana? cari di Google bahan plastik, butiran bahan plastik pasti ada. Kok bisa sih tuh orang jahat banget sih? Apa butiran bahan plastik? Oh kan jadi tuh dia kayak kecil-kecil gitu ya? Hampir mirip kan sama beras kan? Iya, tapi dia agak lebih kecilnya lagi kan? Kan banyak tuh ya kayak yang dari sekarang sih zaman kan makin canggih ya, banyak kan yang kayak beras yang kayak butir-butiran semacam ini. Nggak mungkin dong kayak bisa jadi orang-orang itu cuma ketipu gara-gara banyak butiran-butiran plastik yang kayak gini. Tapi bayangin kalau butiran plastik kayak gini diiniin ke api meleleh dong. Magic kan kita biasa masak kan dengan magicom kan, pasti magicom itu panas. Iya. Nah keluar sayur yang lainnya bisa matang, ya plastik juga bisa matang dong. Iya. Iya juga sih. Iya, kalau dipikirkan ke orang tua itu. Iya. Iya, biar dapat duit lebih banyak kan biasanya kayak gitu, kita kayak main untung gitu. Biasanya gitu kalau orang beli ya.
Ya, tapi tergantung dari kitanya lagi, kita bisa membedakan apa enggak. Terus kalau orang yang punya kan bisa. Nah, itu. Ternyata tuh beras plastik yang dicampur dengan ini getah beracun telah beredar yang mencapai beberapa pantai di negara Asia. Beras itu terbuat dari kayak kentang, ubi jalar dengan getah sintetis yang dibentuk menjadi seperti beras sesungguhnya. Ya sih. Cuman pada dasarnya kita nggak tahu kan gimana orang-orang di sana ngelolahnya. Iya, emang dia nggak ngeliat dulu apa sebelum bikin gitu kalau si pabriknya itu ada plastik. Masa langsung masuk aja gitu nggak ngeliat orangnya tuh gimana gitu. Kalian tahu ya? Saya juga kurang tahu gimana caranya. Tapi ya baik lagi di diri kita. Yang tadi udah saya bilangin. Sekian, terima kasih. Ya, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari podcast yang tadi kita bicarakan adalah balik lagi ke diri kita bisa membedakan itu butiran beras atau butiran plastik. Nah, kita juga jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang ada tanpa kita membaca atau kita mencari terlebih dahulu dari artikel-artikel yang sudah beredar juga. Jangan lebih diharapkan untuk mengecek lagi biar nggak dicurigain gitu. Dan kita juga harus waspada dalam memilih barang, entah itu beras